Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekarang kita ada di episode ke-76 dalam kajian tentang tokoh terbesar dalam sejarah manusia, Nabi Muhammad. Klaim sebagai tokoh terbesar ini bukan Muslim sebenarnya yang menyatakan, tetapi beberapa budayawan, beberapa sejarawan, dan beberapa tokoh publik. Nah, tetapi saya agak bosan kalau membahas tentang Nabi Muhammad karena kebanyakan bahasan tentang Nabi Muhammad itu dalam perspektif tunggal. Padahal Nabi Muhammad itu kan punya peran yang sangat besar. Beliau itu adalah jenderal juga, beliau juga adalah politisi, kepala pemerintahan, filosof, bahkan bisa dibilang sastrawan dan sebagainya. Nah, tetapi kebanyakan muslim sekarang memang melihat Nabi Muhammad hanya dalam satu sudut pandang saja, yaitu sebagai nabi. Bagi saya ini bermasalah dan masalahnya cukup fatal karena banyak kebijakan-kebijakan politik Nabi misalkan dianggap sebagai bagian dari agama. Banyak gagasan yang bersifat falsafi tapi kemudian dilihat dalam sudut pandang dogma gitu. Jadi sekali lagi saya pengen melihat Nabi Muhammad dalam perspektif yang lebih luas. Karena itu video ini kita akan lihat bukan dalam satu sudut pandang. Saya akan menunjukkan begitu banyak perspektif dalam satu video ini tentang Nabi Muhammad. Kita mulai. Jadi sekarang kita akan melihat fakta-fakta tentang Nabi Muhammad. Sekian fakta tentang Nabi Muhammad gitu ya. Kayak di channel-channel yang gitu ya, yang populer. Kita mulai dari fakta pertama. Fakta pertama adalah bahwa Nabi Muhammad bukan pendiri agama Islam. Walaupun banyak orang yang menyebut bahwa Nabi Muhammad adalah pendiri agama Islam, tetapi sebenarnya Nabi Muhammad sendiri bilang bahwa saya bukan pendiri. Pendirinya itu Tuhan, kemudian didirikan oleh nabi-nabi sebelumnya, dan saya hanya penutup covernya, orang yang mengambil kesimpulan batu bata terakhir dari sebuah bangunan. Jadi kalau ada orang yang bilang bahwa Nabi Muhammad adalah pendiri agama Islam, itu dalam sudut pandang sosiologis, dalam sudut pandang historis. Tetapi dalam sudut pandang dogma agama Islam sendiri, Nabi Muhammad tidak pernah mengaku sebagai pendiri agama Islam. Ada nabi-nabi sebelumnya yang diutus ke setiap kaum. Jadi setiap suku bangsa di seluruh dunia, bahkan yang paling terpencil sekalipun, itu diturunkan kepada mereka nabi yang mengajarkan tentang bahwa Tuhan itu esa dan mengajarkan suatu hari yang kelak akan terjadi kiamat dan akan terjadi judgment day atau hari penghakiman. Begitu saja, setiap nabi, kata Nabi Muhammad, mendapatkan misi itu untuk disampaikan kepada masyarakatnya. Makanya dalam konteks ini sebenarnya Islam itu adalah agama yang universal. Tidak seperti yang dicontohkan oleh orang-orang Islam generasi yang sekarang ya. Islam itu universal sehingga Nabi Muhammad beranggapan bahwa kalau ada ilmu pengetahuan di luar Islam, maka ambillah karena itu adalah hikmah. Hikmah itu adalah bagian dari kaum muslimin yang hilang. Maksud dari bagian dari kaum muslimin yang hilang itu adalah karena Tuhan telah menurunkan kepada setiap suku bangsa itu nabi. Jadi suku bangsa manapun itu sebenarnya di situ memiliki ajaran ketauhidan, ajaran yang serupa dengan Islam. Tetapi dalam Islam dikatakan bahwa suku bangsa yang dimaksud itu sering menyelewengkan ajaran nabinya itu. Khususnya pada kalimat tauhid dirubah menjadi ajaran yang lain. Misal politeis dan lain sebagainya. Kalau Baraya budayawan atau sejarawan kemudian Baraya melihat agama-agama terdahulu selain Islam, Baraya juga bakal melihat ada bau-bau tauhid di situ gitu. Ada kekuatan tauhid yang kuat dalam Hinduisme, dalam Buddhisme dan lain sebagainya. Begitu. Jadi ya sekali lagi Nabi Muhammad itu bukan pendiri agama Islam. Fakta pertama. Fakta yang kedua, ironi. Karena justru Nabi Muhammad dianggap bukan hanya mendirikan agama Islam, tetapi Nabi Muhammad mendirikan setidaknya 3 agama lain. Saya sebut Druze, kemudian Bahai, dan Sikh. Sekarang sudut pandangnya lain ya. Sekarang sudut pandangnya, perspektifnya bukan Islam, tapi perspektifnya itu adalah historis dan teosofis. Jadi begini Baraya, ada 3 ajaran agama yang tadi saya sebut
satu di antaranya itu adalah Druze. Apakah Druze itu? Jadi kalau mau kita rundut dari belakang, ajarannya adalah seperti ini. Nabi Muhammad memiliki ajaran yang kemudian dikenal sebagai agama Islam. Agama Islam itu oleh masyarakatnya, oleh umatnya dipecah belah. Jadi ada khususnya Islam Sunni dan Islam Syiah. Saya nggak gabung dua-duanya. Islam Syiah itu nanti pecah lagi, begitu banyak Syiah. Salah satunya yang ekstrim adalah Ismailiyah. Nah, kalau Baraya kenal Ibnu Sina itu adalah tokoh Ismailiyah. Di antara tokoh Ismailiyah, di antara gerakan Ismailiyah, ada yang lebih ekstrim lagi, yaitu Fatimiyah, yang mendirikan dinasti Fatimiyah. Kalau Baraya kenal Perang Salib, nah Perang Salib itu dipicu oleh iseng-isengnya dinasti Fatimiyah. Gitu. Nah, di antara dinasti Fatimiyah atau gerakan Fatimiyah itu muncul yang lebih ekstrim lagi, yaitu Druze. Druze itu mempertuhankan Al-Hakim, salah seorang pemimpin dari dinasti Fatimiyah. Nah, jadi secara kronologi sejarah kita bisa tahu bahwa Druze itu bagian dari Islam. Dan orang-orang Druze sampai sekarang juga banyak yang mengklaim, banyak yang menyatakan sebagai Islam. Tetapi karena fondasi awal dasarnya sangat berbeda, bahwa Druze mempertuhankan seorang khalifah, sedangkan umat Islam melarang hal seperti itu, maka ya begitu, maka dianggap sebagai agama yang terpisah. Tetapi bisa dikatakan bahwa Druze itu genetiknya, secara genetik itu diambil dari gagasan Nabi Muhammad, atau bahwa mereka mengklaim didirikan oleh Nabi Muhammad. Dua agama yang lain, Bahai dan Sikh, ini juga sebenarnya adalah kelanjutan dari ajaran Nabi Muhammad. Tetapi ceritanya kita harus melibatkan seorang tokoh namanya Ibnu Arabi. Jadi begini Baraya, tahun 1300-an muncul seorang ulama dari Spanyol, namanya adalah Ibnu Arabi, Muhyiddin Ibnu Arabi. Dia adalah aliran filsafat dan tasawuf. Kemudian bersatulah filsafat tasawuf itu, disebutnya filsafat timur. Ajarannya itu yang paling terkenal adalah Manunggaling Kaula Gusti, atau bersatunya Tuhan dan manusia. Saya akan membahas ini secara panjang lebar kelak, kapan-kapan, karena aliran kebatinan manapun pasti akan sangat tertarik dengan gagasan Ibnu Arabi. Saya bukan pengikut Ibnu Arabi, tetapi saya benar-benar menikmati setiap kata-kata Ibnu Arabi dalam tulisan-tulisannya. Benar-benar brilian menurut saya. Menurut saya loh ya. Ya, tapi untuk sebagian muslim dia dianggap sesat gara-gara nyeleneh gitu. Padahal ya bagi saya sih orang yang menganggap sesat itu orang yang belum mendalam aja, karena begitu banyak kata-kata teka-teki di situ. Nah, balik lagi. Ibnu Arabi itu punya pengaruh yang sangat besar khususnya untuk orang-orang Syiah dalam dua sudut pandang. Pertama, bahwa Tuhan itu esa tetapi tidak bisa dijangkau oleh manusia. Yang kita kenal sebagai Tuhan itu adalah Tuhan-Tuhan palsu. Yang kita kenal sekarang, yang kita klaim, yang bahwa saya bertuhan dan sebagainya, yang dimaksud dengan Tuhan-Tuhan itu menurut Ibnu Arabi adalah Tuhan yang palsu. Karena Tuhan yang asli nggak bisa dipikirin. Nah, jadi Tuhan yang asli itu ada di satu tempat dan melingkupi semua agama universal. Jadi agama manapun tidak bisa menjangkau esensi dari Tuhan. Islam adalah agama yang paling menjangkau esensi Tuhan, tetapi tidak juga menjangkau. Jadi, nah itu gagasan Ibnu Arabi tentang Tuhan. Kemudian, gara-gara gagasan ini menyebar ke tokoh-tokoh kebatinan di seluruh Asia, khususnya di Iran dan di India. Nah, di Iran ini menjadi dasar pijakan dari ajaran Bahaullah atau yang kita kenal sekarang dengan Bahai. Bahai itu latarnya Islam, ada sholatnya juga walaupun cuma sekali, ada zikir-zikir, kemudian atribut-atribut keagamaannya juga Islam, tetapi sudah di luar dari Islam karena dia mencampurkan dengan ajaran agama lain. Walaupun ajaran Bahai ini awalnya mengikut kepada Nabi Muhammad, salah satu sekte tasawuf ekstrim di Iran, tetapi sekarang sudah dinyatakan sebagai agama lain. Sikh juga seperti itu. Sikh itu didirikan oleh Guru Nanak, orang Hindu, latarnya Hindu. Tetapi kemudian ketika Guru Nanak berinteraksi banyak dengan tasawuf-tasawuf Muslim, khususnya dari aliran-aliran yang dibangun oleh Ibnu Arabi, maka Guru Nanak ini berusaha untuk menggagas bahwa Islam dan Hindu itu tidaklah berbeda, secara esensial sama, karena sama-sama tidak bisa menjangkau Tuhan yang tunggal, tetapi sama-sama
hanya menjangkau manifestasi atau perwujudan-perwujudan dari Tuhan. Dan kita semua adalah perwujudan-perwujudan dari Tuhan. Nah, jadi balik lagi, bukan dalam sudut pandang Islam, tetapi dalam sudut pandang sejarah, bahwa Nabi Muhammad bukan hanya menginspirasi atas munculnya gagasan dalam agama Islam, tetapi muncul dari gagasan agama lain. Fakta ketiga tentang Nabi Muhammad. Kita sekarang dalam sudut pandang politik, ya, beda lagi ya. Nabi Muhammad adalah salah satu negarawan paling sukses di dunia dilihat dari politik. Karena pertama, beliau mendirikan negara dari nol dan dari suatu tempat yang antah berantah. Kedua, Nabi Muhammad menjadi inspirasi dari didirikannya ratusan negara di seluruh dunia. Bahkan negara-negara, kerajaan-kerajaan, kesultanan-kesultanan, imperium terbesar di dunia itu banyak yang mencatut namanya dan menganggap bahwa imperiumnya itu didirikan sama Nabi Muhammad. Kita lihat, Nabi Muhammad mendirikan secara langsung itu negara yang namanya negara Madinah. Tetapi negara Madinah itu segera pecah. Tetapi pecahannya semuanya mengklaim sebagai penerus Nabi Muhammad. Kita mulai dari Umayyah yang berkuasa 90 tahun. Kemudian Abbasiyah. Kemudian Utsmani. Di balik itu, di belakangnya ada begitu banyak dinasti dan kerajaan-kerajaan. Buaihiyah, Ghaznawi, Safawi, kemudian kerajaan-kerajaan di Nusantara itu jumlahnya sampai 15. Bahkan beberapa di antara sultan-sultan di Indonesia mengklaim bahwa dia adalah keturunan Nabi Muhammad, garis keturunan kesekian gitu. Jadi raja-raja Nusantara sampai bikin silsilah palsu gitu untuk dihubung-hubungkan dengan Nabi Muhammad, saking ingin mendapatkan legitimasi bahwa kerajaannya itu adalah kerajaan yang didirikan Nabi Muhammad gitu. Ada ratusan, ada Mamluk atau yang sebelumnya Al-Ayyubiyah, kemudian di Afrika ada kerajaan Umayyah II, ada Murabitun, ada Muwahhidun. Pokoknya banyak, ada ratusan kerajaan-kerajaan di seluruh dunia yang menyatakan diri berafiliasi dengan kerajaan yang pertama didirikan oleh Nabi Muhammad. Bahkan dinasti Abbasiyah itu khalifahnya punya selendang yang dimiliki sama Nabi Muhammad atau diklaim gitu sama Nabi Muhammad. Jadi sangat ingin dihubungkan dengan Nabi Muhammad. Jadi dalam sudut pandang ini politik, bahwa Nabi Muhammad memang telah memberikan inspirasi tentang bagaimana cara membentuk negara. Ingat, Nabi Muhammad juga adalah seorang kepala pemerintahan dan seorang politisi. Sehingga banyak orang yang menyatakan dirinya sebagai bagian dari pengikut Muhammad, bukan dalam agama, tetapi dalam bernegara. Fakta keempat, Nabi Muhammad adalah orang yang kata-katanya paling banyak dikutip oleh orang di seluruh dunia sampai sekarang. Kita bisa lihat bahwa profesor-profesor itu banyak mengutip kata-kata Nabi Muhammad dalam hadis, dalam Al-Quran. Jadi begini nih ya, ini sudut pandang akademisi ya. Sudut pandang akademisi yang memang latarnya memang harus ateis gitu. Al-Quran itu bukan wahyu Tuhan, karena wahyu itu tidak ada, bahkan Tuhan pun tidak ada. Itu kan secara akademik begitu ya. Nah, karena itu konsekuensinya adalah bahwa Al-Quran itu adalah kata-kata Nabi Muhammad. Sehingga kalau cara pandangnya seperti itu, maka Nabi Muhammad benar-benar tidak terkalahkan dalam sebagai orang yang paling banyak dikutip kata-katanya di seluruh dunia. Karena hadis dikutip dari mulai profesor sampai anak kecil, dari mulai ustadz sampai misionaris, itu dikutip kata-kata Nabi Muhammad. Kemudian Al-Quran juga ya. Kemudian kita bisa lihat doa-doa harian. Itu anak-anak kecil hafal puluhan doa-doa harian, dan itu semuanya adalah kata-kata Nabi Muhammad. Atau belum quotes-nya. Bahkan dibanding dengan pendiri agama lain, Nabi Muhammad itu kata-katanya banyak sekali dikutip karena misal begini, Bukhari saja merangkum 7.000 kata-kata Nabi Muhammad. Muslim juga jumlahnya kurang lebih seperti itu. Abu Daud, Ahmad dan sebagainya. Jumlahnya ratusan ribu perkataan Nabi itu sampai sekarang diselidiki, ditelaah, dan dikutip. Uniknya, ini seperti yang ditulis oleh Thomas Charline, Nabi Muhammad justru adalah orang yang tidak pernah mengutip kata-kata orang lain. Begitu. Nabi Muhammad sih, di dalam Al-Quran sih ada kutipan-kutipan dari orang lain, tapi orang lain yang dimaksud itu kan secara historis, ahistoris gitu. Nabi Muhammad misal mengutip Luqman gitu. Luqman kan ahistoris gitu. Secara akademik. Begitu. Kemudian fakta nomor 4. Nabi Muhammad adalah sastrawan paling sukses di dunia. Kita ngambil cara pandang yang barusan, bahwa akademik ya, bahwa
wahyu itu tidak ada, Tuhan itu tidak ada, maka konsekuensinya adalah Al-Quran itu berarti adalah perkataan Nabi Muhammad. Dan karena Al-Quran adalah perkataan Nabi Muhammad, maka konsekuensi logisnya menjadi lebih sadis, yaitu bahwa Nabi Muhammad adalah sastrawan paling besar dalam sejarah umat manusia. Kenapa? Karena beliau adalah satu-satunya sastrawan di dunia yang gaya bahasanya dijadikan standar baku bagi bahasa Arab. Sekarang ada berapa banyak penutur bahasa Arab? Dan sekarang ada begitu banyak kata-kata, kosakata dari yang ada di seluruh dunia diambil dari bahasa Arab. Orang Inggris saja banyak ngambil kosakata dari bahasa Arab ya. Misalkan earth kan diambil dari kata ardi gitu. Cover diambil dari kata kafir gitu ya. Pokoknya, nah ada begitu banyak kata-kata bahasa Arab di seluruh dunia, dan khusus untuk bahasa Arab sendiri, Nabi Muhammad adalah yang megang standar bakunya. Jadi bahasa di seluruh dunia terdistorsi, kecuali bahasa Arab. Bahasa Arab itu harus ngikutin gaya bahasa Al-Quran, dan gaya bahasa Al-Quran itu adalah gaya bahasa Nabi Muhammad kalau kita lihat dari sudut pandang ateisme. Ya, memang kita harus melibatkan tokoh-tokoh di belakangnya, seperti Abu Aswad Ad-Du'ali, kemudian Sibawai, Ibnu Muqafa, atau tokoh-tokoh lain yang berusaha untuk bikin standar tentang bahasa Arab. Tetapi perintisnya adalah Nabi Muhammad. Di masa Nabi Muhammad sudah ada bahasa Arab, tetapi tersebar menjadi ratusan dialek yang berbeda-beda, aksen yang berbeda-beda, bahkan kosakata di satu tempat dengan tempat yang lain juga berbeda-beda, bahkan saling bertentangan. Tetapi kemudian disatukan dan dibikin standar baku, semuanya harus ngikutin sastra Nabi Muhammad. Jadi ini pengaruhnya luar biasa. Ini baru 4 fakta. Sebenarnya saya menyusun sampai 10 fakta, tapi karena videonya bakal terlalu panjang, jadi kita cut dulu. Nanti kapan-kapan kita bikin part 2 atau part 3 kalau memang ada yang request. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Semoga inspiratif, semoga bermanfaat. Saya Guru Gembul. Silakan tonton episode saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.